Ya, Mas Usama tadi menarik yang Anda sempat katakan bahwa ada dugaan penggelembungan ya. Itu memang benar terjadi, lalu jumlahnya memang signifikan, atau seperti apa? Dan kemudian kalau memang ternyata signifikan, apakah Timnas Amin kemudian akan menindaklanjutinya dengan melaporkan ke lembaga-lembaga terkait? Iya, jadi ini saya coba ambil contoh satu TPS 34 Rengas Ciputat Kota Tangerang Selatan. Ini suaranya Pak Prabowo ini jauh di atas ya. Oh ini, sorry, saya coba cek lagi. Ini saya ambil di Tangerang Selatan. Oke. TPS 57. TPS 57 Sawah Baru, TPS 37. 37. Ini suaranya Pak Prabowo 888. Ini dari website resmi KPU. 888. 888. Tapi di form C1-nya itu ada 88. Oke. Saya nggak tahu ini apakah typo atau tidak. Tapi hal ini terjadi banyak sekali di TPS yang lain. Itu dapatnya dari situs website KPU resmi. Website KPU. Iya, www.kpu.go.id. Tuh, pemilu.2024.kpu.go.id. Oke. Terus ada lagi di Pulau Pari, Kepulauan Seribu Selatan, TPS 009 DKI Jakarta. Ini suara Pak Prabowo 623. Satu TPS. Padahal ya DPT-nya nggak mungkin sampai segitu kan. Satu DPT itu paling 300-an maksimal, 200 sampai 300. Dan ini di C1-nya nggak sampai segitu. Dan ini banyak sekali terjadi di TPS-TPS lain dan sekarang kita sedang kumpulkan. Jadi mohon bersabar semua, kita sedang berproses, kita sedang luruskan demokrasi ini dan beri kami kesempatan untuk bisa membuktikan ini. Dan apabila kami berhasil membuktikan, tolong siapapun yang punya wewenang untuk menerima laporan ini bisa bekerja dengan baik, profesional, dan adil. Itu aja sih. Mendapatkan suara 207. Padahal di lapangan kita DPT aja cuma 219 yang milih. DPT-nya ada 250. Nah, dengan surat suara 257. Kemudian 277 plaston nomor urut 2. Dan nomor 3 kita tadi mendapatkan 28 suara. Tapi di sini cuma 7 dan kita nggak bisa ngerubah. Setiap ajukan Bu. Ya. Ini kita laporkan. Akhirnya kita kesepakatan dari Sirekap ini kita tadi udah sepakat kita melaporkan bahwa ini tidak sesuai. Data tidak sesuai dan ini terjadi hampir di semua TPS. Gitu ya. Jadi ini keinginan kami KPPS melaporkan kepada saksi dan Bawaslu dan warga supaya ini menjadi bukti bahwa KPPS sudah bekerja semaksimal mungkin, tapi kenyataan di lapangan aplikasi tidak bisa dirubah ya, tapi surat manual dan yang lainnya tetap sesuai dengan kejadian di lapangan gitu ya. Jadi mohon maaf kalau nanti di kemudian hari ada perubahan itu bukan dari KPPS ini, tapi memang aplikasi Sirekapnya ini yang aneh bin ajaib settingan karena melampaui. Kalau 207 ditambah 277 ditambah 7 itu udah ada berapa? Hampir 500 kurang. Sedangkan DPT kita nggak sampai segitu. Gitu ya. Jadi bisa dipahami, bisa difoto, bisa di video. Jadi kalau nanti ada tuntutan ke kami KPPS, warga menjadi saksi. Oke ya. Demikian. Tanggapan Bawaslu yang gimana tanggapannya? Bawaslu menyetujui karena biar dia ngomong. Oh iya, oke. Bawaslu silakan Mbak Dewi ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videoin. Kita kan tadi dari Videoin ya. Ya, udah video. Videoin. dari awal kita kan udah sama-sama hitung DPT di TPS ini ada 200. Sebutin namanya Mbak siapa? Pertamanya Bang Sulis namanya siapa, terus dari mana, disebutin nanti biar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dewi Luciana. Saya PTPS dari TPS 215. Tadi kita sama-sama dengan ketua KPPS dan semua anggota KPPS di 215 kita sama-sama menghitung
pemilihan presiden DPT 256 hasil coblos ada 219 dan hasilnya itu yang menang paslon nomor urut 1 sebesar 118 suara dan paslon nomor 2 sebesar 73 suara dan paslon nomor urut 3 itu ada 28 suara. Jadi kita di total semua itu ada 219 dan ada satu surat suara yang tercoblos. Jadi totalnya ada 220 surat suara dan kita terima itu ada 257 suara. Jadi hasil yang Sirekap itu melampaui dari DPT yang kita sudah hitung bersama-sama ya dari awal ya. Jadi kalau ada apa-apa kan saya tanda tangan dan saksi semua dan ibu-ibu semua ya, warga. Ya, jadi ada videonya nanti nanti ibu bisa lihat sendiri, bapak lihat sendiri nanti dari Sirekapnya. Boleh dilihat Pak, Ibu. Jadi kita di sini DPT-nya 256. Karena kita nggak setuju. Oke. Sedang di situ ada berapa? 500. Untuk paslon nomor 1 207. 207. Berarti lebih kartu ini. Iya. 100 TPS misalnya. Iya. Pantosan udah menang Itu juga katanya semua TPS rata-rata begitu. Jadi sengaja dilaporkan ke warga supaya menjadi bukti supaya KPPS nggak menjadi tersangka. kita juga kan ada buktinya ya, sama-sama itu warga juga lihat kan hitungnya bareng-bareng. Sama yang manual kan. Iya. Kan? Jadi kita izin nggak melanjutkan Sirekap kayaknya. Iya. Nggak izin nggak melanjutkan Iya. Sirekap, Pak Dewi. Iya. Kita Manual aja, jadi kan sama-sama semuanya. Kalau itu kan kita udah hitung dia otomatis berubah sendiri. Nggak bisa gini. Iya. Tapi aja nggak bisa. Jadi kita hitung 118, kita tahu berubah sendiri. Kurangnya itu tuh. Kita mau ganti nggak bisa. Iya. Enggak Bu, itu usulnya Bu, ini laporkan aja. Langkahnya gimana langkahnya? Jadinya kita langkahnya itu apa? Manual aja. Manual ya. Jadi kan sama-sama itu. Nanti hasilnya kan. Nanti saya kejadian khusus 15 di sini. Iya, dia nanti bikin surat etika. Kejadian khusus ditandatangani Biar dia tertulis. Iya, semuanya sama anggota semua sama ibu. Ya. Warga. Itu aja ya Pak, Ibu. Jadi kita sama-sama biar dilanjutkan lagi. Lanjutkan lagi ya terus. Waduh, banyak banget ini. Di mana pelaksanaan pemilu 2024 diduga ada kecurangan yang dilakukan oleh petugas pengawas TPS. Ya, hal ini disampaikan oleh penggiat pemilu pemirsa saat diwawancarai eksklusif oleh jurnalis iNews. Saya patut menduga, karena persoalan ini sudah lama saya dengar, tetapi kemarin saya faktakan. Kemudian dia memantau teman-temannya di depan saya, dan itu juga sama. Marginnya antara 78 pemilih sampai 100 pemilih per TPS. Soalannya sama, patut diduga, tidak disampaikan ke-6, kemudian anggapannya pemilih itu ada kategori ya, parokial, subjektif, rasional. Kalau seperti saya langsung bisa cek di data pemilih yang di KPU atau di link online, sehingga saya paham betul. Dan saya biasanya di rumah saya ini, yang saya wawancara ini pagi ini, biasanya saya diantar dan orang-orang di sini tahu 25 tahun yang lalu RW dan RT-nya tahu saya itu di sini. Itu biasanya dikonfirmasi. Kemarin saya telepon yang di sini, tidak ada konfirmasi, tidak tahu dilempar ke kelurahan. Sama halnya dugaan saya yang hari kemarin. Kenapa yang saya duga? Yaitu sistem pemantauan yang online itu dimatikan, sehingga pemantau keluhan-keluhan itu nggak disampaikan, sehingga mungkin rekap pelanggaran pemilu menurut saya kecil hari ini, sebenarnya sistem online sudah sebenarnya bisa menangkap itu semua, bahkan ribuan, bahkan lebih banyak lagi gitu. Kemudian tadi waktu pemungutan suara saya datang, ada dua polarisasi di situ terdapat, dan saya patut menduga itu. Polarisasinya, pertama petugas KPPS mengatakan yang bawa KTP jam 11, itu kan DPK, data pemilih khusus.
Kemudian saya dikomunikasi karena saya tahu aturan di TPS, sehingga orang yang masuk ke dalam ruang yang bergaris itu atau justru berpagar tali itu nggak boleh masuk. Itu kan otoritas dari ketua KPS. Nah ini ketua KPS datang kembali ke saya. Ada yang menyuruh di kelurahan. Berarti saya katakan kelurahan itu ada dua, petugas kelurahan atau desa atau PPS. Satu mengatakan petugas lurah, satu lagi mengatakan petugas PPS, dan satu lagi mantan PPS yang dulu yang mengantarkan C6 ke rumah saya. Yang hari ini saya tidak dapat antaran C6. Nah, ini kan pertanyaan, dan saya bilang agenda settingnya saya udah tahu. Nah, saya cek TPS-nya, kemudian TPS yang sampai 6 digit, TPS yang menjadi sampling kemarin, saya udah cek perilakunya sama, sehingga saya duga. Pertama, dugaan hipotesis ya, tetapi nanti akan kita buktikan. Orang akan kredit di jam 11 sampai jam 12. Yang kedua, orang yang datang pagi yang sebenarnya sudah ada di DPT dan disangkakan oleh petugas KPPS yang tidak ada sosialisasi, BIMTEK yang memahami cara yang lama ini. Kalau saya 2004 di kejadian kayak gini, kok berulang lagi di sini? Dan ada seolah menurut saya, kecuali negaranya mundur dalam sistem teknologi informasi dan sistem pendataan. Ini hari ini mundur, dan itu mantan PPS yang ada di lokasi GRW di RW yang tempat saya pemungutan suara, dia kenal dengan saya. Dia mengatakan di hari ini berbeda, Pak. Saya juga bingung kenapa ada DPTB lagi. Dulu kan DPTB kita hapuskan karena sudah sistem coklit itu sudah online semua. Dan berdasarkan nih perdebatan itu saya tidak mau mengganggu pemilih yang ada di dalam. Dan hari saat saya wawancara ini pukul 9, dan saya sudah serlok tadi lokasi TPS saya, itu terjadi proses perbedaan persepsi di antara KPPS saja. Berarti ada agenda setting aktor yang besar di tingkat pusat dan di bawah. Saya harus duga itu. Sehingga kebijakan yang diambil membingungkan petugas yang ad hoc, yang pengetahuannya, mohon maaf, kita harus kawal, dan dia tidak bisa memutuskan dalam bentuk masyarakat datang ke TPS, sementara itu ditarik C6-nya ke kelurahan. Dan harus hati-hati waktu masa habis jam pemungutan suara. Yang pertama, bisa saja orang pemilih tidak datang lagi, dan dia lelah. Akhirnya jadi suara tidak terpakai. Kemudian juga surat-suara yang tidak terpakai, apakah linear antara yang di absen dan DPK? Karena DPK akan digabungkan dengan DPT yang C6-nya ditarik oleh TPS di kelurahan. Itu patut diduga. Sehingga mereka tidak akan bisa membedakan masyarakat yang sudah di DPT dan DPK. Disitulah akan terjadi kredit dan tidak bisa diadministrasikan oleh KPPS yang dilatih satu hari saja. Ini polanya pola sama. Dan zaman rezim apa di situ? Mohon maaf, saya patut menduga itu. Dan hari ini belum muncul lagi. Dan saya harus patut menduga itu juga sebagai penggiat pemilu yang ingin pemilu berintegritas.